reaksi elektrolisis tulis. Jadi kita mau bahas reaksi elektrolisis. Contoh soalnya adalah tulislah reaksi elektrolisis. Yang pertama yang kita mau bahas itu larutan AgNO3 dengan elektrode grafit. Yang kedua bentuknya bukan larutan tapi lelehan MgCl2 dengan elektrode grafit juga. Nah, elektrode grafit ini atau C bersifat inert. Inert itu artinya tidak bereaksi. Jadi dia tidak bereaksi terhadap katode maupun anode ya. Nah, sekarang kita mau bahas reaksi elektrolisisnya dari larutan AgNO3. AgNO3 terelektrolisis jadi Ag plus tambah NO3 minus. Nah, ini sebagai katode, ini sebagai anode. Sebelum kita menuliskan reaksi katode dan anodenya, saya mau ngasih tahu dulu apa yang terjadi di katode sama anode. Jadi di katode ada syaratnya. Kalau ada logam-logam kuat seperti logam aktif seperti dari golongan 1A, 2A, Al atau dari aluminium, Mn atau mangan, maka logam ini tidak akan tereduksi karena kan di katode terjadi reaksi reduksi ya. Ini reaksinya katode adalah reduksi. Jadi kalau ada logam aktif ini maka tidak akan tereduksi. Contoh logam 1A itu kan Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nah, golongan 2A itu apa? Be, beli mangga, Bemg, Ca, Fr, Ba, Ra ya. Al ataupun Mn, jadi kalau ada logam ini berarti tidak akan tereduksi. Jadi kalau logam ini tidak akan tereduksi, siapa yang tereduksi? Yang tereduksi adalah air. Jadi air yang akan tereduksi. Air yang tereduksi itu reaksinya adalah 2H2O menjadi ini ditambah elektron dulu, tambah 2 elektron, tambah 2 elektron menjadi nih, tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2 OH-. Ini reaksi reduksinya ya. Sedangkan di sini yang di katodenya adalah Ag. Nah, di sini kalau direaksi kita lihat katode. Di sini adalah logam Ag. Kita cek apakah Ag ada di sini di golongan 1, golongan 2, Al atau Mn. Berarti di sini nggak ada. Maka kalau tidak ada di dalam sini, berarti logam itu sendiri yang akan tereduksi. Ya. Jadi logam Ag kan nggak ada di sini di daftar, berarti Ag yang akan tereduksi karena tidak ada dalam daftar. Jadi Ag plus tereduksi ditambah elektron menjadi Ag. Gitu. Gimana dengan reaksi dari anodenya yang NO3? NO3 kan anode. Anode juga ada syaratnya. Kalau ini kan asam sisa oksi. Kalau ada sisa asam oksi, ada sisa asam oksi seperti apa aja sisa asam oksi itu? Jadi ada NO3-, SO4-2-, fosfat. Maka asam ini tidak akan teroksidasi karena di anoda kan terjadinya reaksi oksidasi. Berarti asam ini tidak akan teroksidasi. Ya, kalau ada yang ini berarti yang teroksidasi siapa? Adalah air. Air itu reaksinya 2H2O menjadi ya 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron yang ini ya. Nah, udah gitu sekarang yang di sini tadi adanya NO3-. Nah, berarti kan ada di dalam daftar. Nah, karena ada di dalam daftar maka air nitrat ini NO3 tidak akan teroksidasi. Nah, karena dia kuat, jadi yang teroksidasi digantikan oleh air. Jadi reaksinya di anodenya, anode sama dengan
2H2O, air kan digantikan oleh air, menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron gitu. Jadi kalau mau ditulis reaksinya terdiri dari, kita mau tulis di sini reaksi katode sama anodanya kita mau gabungin ya. Jadi kita gabunginnya gini. Katode K, reaksinya Ag plus tambah elektron menjadi Ag, di anoda OA sama dengan air kan yang bereaksi, jadi 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, kita jumlah. Nah, di sini elektronnya beda, di sini 1, di sini 4, maka di sini kita kali 4 semua, di sini tetap kali 1. Kalau ini kita kali 4, berarti di sini 4, di sini 4, di sini 4. Ini coret sama ini, ya. Jadi habis itu baru kita tulis ke bawah. Nah, kita tulis ke bawah. Jadi 4Ag plus tambah 2H2O menjadi 4Ag tambah 4H plus tambah O2. Jadi gitu reaksi elektrolisisnya ya. Jadi untuk tadi AgNO3 nih, AgNO3 dengan elektrode grafit, di mana grafit itu C yang tidak bereaksi, maka terjadi elektrolisisnya adalah seperti ini reaksinya, hasilnya ya. Nah gitu. Sekarang gimana dengan lelehan MgCl dengan elektrode grafit? Nah, elektrode grafit itu kan elektrode grafit itu kan C atau karbon. Jadi dia tidak ikut bereaksi karena kenapa? Karena akan bersifat inert. Kalau lelehan kita tidak menganalisisnya seperti larutan yang tadi, larutan AgNO3 pakai syarat-syarat ini. Karena lelehan, maka langsung aja zat itu yang akan bereaksi. MgCl2 ya, MgCl2 di sini bentar ya. MgCl2 elektrolisis menjadi Mg2 plus tambah 2Cl minus. Di sini katodanya, di sini anodanya. Jadi di sini katodenya tetap zat itu sendiri ya, Mg2 plus. Jadi walaupun Mg ada di golongan sini, karena dia bentuknya lelehan, maka zat itu sendiri yang akan kalau di katode kan akan tereduksi. Jadi Mg2 plus tambah 2 elektron menjadi Mg. Sedangkan di anode akan terjadi reaksi oksidasi, jadi 2Cl menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah, habis itu kita jumlah reaksinya. Ya, berarti di sini elektronnya udah sama-sama 2, udah setara. Jadi ditulis Mg2 plus tambah 2Cl minus menjadi di sini Mg tambah Cl2. Gitu ya reaksinya ya.